Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas operasi vektor. Nah, terlebih dahulu kita lihat contoh daripada vektor. Ini ada vektor V sama dengan 4i tambah 5j tambah 6k. Di sini dapat kita lihat kalau vektor itu biasanya disimbolkan dengan di atasnya itu ada tanda panah biasanya. Nah, terus ada juga buku-buku yang menulis vektor dengan cara V aja ataupun apa simbolnya, tapi ditebalin begitu. Ini untuk I yang ada tanda topi, J tanda topi, K tanda topi, itu adalah disebut vektor satuan. Vektor satuan itu sendiri maksudnya bernilai satu untuk sumbu. Misal nih, I topi berarti satu untuk sumbu X. Kalau J ini untuk sumbu Y, K ini untuk sumbu Z. Dalam ini vektor V ini ada dua sebenarnya, ada nilai vektor ini IJK ini bentuknya vektor, sedangkan 4, 5, 6 ini adalah nilai biasa, artinya nilai dia itu dalam bentuk skalar. Nah, ini bentuk contoh daripada skalar. Contoh skalar di sini Y sama dengan 2xz. Kenapa dibilang skalar ya? Karena memang nggak ada komponen vektor di sini, nggak ada I, nggak ada J, nggak ada K, cuman nilai aja dia, jadi dikatakan dengan skalar. Kemudian terdapat dua operasi vektor, yaitu yang pertama dot ataupun dot product, sering dibilang perkalian titik lah, perkalian titik. Nah, ini perkalian titik ini dia dapat dikalikan langsung ya. Kemudian ada cross, perkalian silang, itu ada perlakuan khusus, bisa juga dikalikan langsung, cuman nanti ketika vektornya itu berjumlah banyak dia ada perlakuan khusus, misalnya dengan cara determinan ataupun dengan hal-hal lain gitu. Kemudian nomor satu kita bahas dulu perkalian dot, perkalian titik. Perkalian titik ini sering juga disebut dengan perkalian skalar. Kenapa? Karena ketika dua buah vektor dikalikan itu ujung-ujungnya akan skalar jika kita menggunakan dot product. Kok bisa? Nah, yuk kita lihat. Di sini ada vektor A di dot dengan vektor B. Itu maksudnya apa? Kalau untuk perkalian dot itu maksudnya nilai daripada vektor A kali nilai daripada vektor B cos theta. Itu bentuk daripada perkalian dot. Ingat ya, ingat. Di sini nilai. Ini dalam vektor gambar apa namanya? Lambang mutlak ini itu berarti magnitudo ataupun nilai daripada sebuah vektor. Misal nih, ada dua vektornya 2i topi ya kan, maka nilainya ya 2 aja gitu. Terus untuk perkalian dot ada kata kunci di sini, cos theta. Nah, ini ingat lah, untuk dot ada cos theta. Ini sangat menentukan cos theta. Maksud cos theta di sini, theta di sini sudut yang mengapit antara vektor A dan vektor B. Oke, sekarang kita masuk ke contoh daripada perkalian dot. Di sini saya menuliskan contohnya yaitu 2i dot 3j. Itu nilainya berapa? Itu sama dengan nilai daripada 2i dikali dengan nilai daripada 3j cos 90 derajat. Kenapa cos 90 derajat? Ya karena i itu kan apa? I itu vektor satuan daripada x, sedangkan j itu vektor satuan daripada y. Maka ini y, ini x, kan sudutnya berapa? 90 kan? Ya udah 90 derajat gitu. Nah, di sini nilai daripada 2i berapa? Nilai daripada 2i ya 2. Nilai daripada 3j berapa? 3. Gitu. Udah dimutlakkan dia. Sedangkan cos 90 derajat, cos 60 derajat itu 0. Hasilnya 0 untuk 2i dot 3j. Nah, kalau untuk 4i dot 2i berapa? Kita lihat di sini. Nilai daripada 4i berapa? 4. Nilai daripada 2 berapa? 2, gitu kan? Sudut yang mengapitnya ini ada, yang pertama ada 4i di sumbu x, kemudian ada 2i di sumbu x juga. Maka sudut yang mengapitnya kan 0 derajat ya kan? Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1. Itu makanya hasilnya 4 kali 2 8. Oke, ini lihat. Kita masih di dot kan tadi. Dot apa kuncinya? Cos theta. Ini sangat apa ya? Sangat krusial lah, sangat penting. Cos theta-nya untuk dot cos theta. Kita lihat di sini. Ini adalah apa namanya?
aturan-aturannya. Kalau i dot i sama dengan 1, kenapa i dot i sama dengan 1? Ini loh, misalnya sumbu x, ini kan i, terus ada satu lagi juga i gitu. Sudut yang membentuknya berapa? 0 derajat kan. Cos 0 berapa? Cos 0 ya 1. Makanya i dot i 1. Juga dengan j dot j itu ini y, satu lagi juga gini, sudutnya 0, makanya hasilnya 1. K dot k juga 1. Namun untuk i dot j, misalnya satu vektor itu di sini di i ya kan, di x, kemudian satu lagi di y, sudut yang dibentuk berapa? 90 derajat kan. Makanya kalau cos daripada 90 berapa? Cos 90 itu 0, makanya i dot j itu sama dengan 0, i dot k juga 0, j dot k juga 0, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian cross. Nah, ini perkalian cross. Di perkalian cross ini disebut cross product atau sering disebut dengan perkalian vektor. Kenapa disebut perkalian vektor? Ya karena hasil daripada perkalian cross ini itu akan menghasilkan tetap dalam bentuk vektor dia. Ini untuk rumusnya itu misalnya ada vektor a dicrosskan dengan vektor b itu sama dengan nilai daripada vektor a dikali dengan vektor b sin theta. Ini adalah sudutnya, dia membentuk sudut, bukan maksudnya membentuk sebuah vektor lagi, bukan bentuk top ini gitu, makanya disebut dengan perkalian vektor. Nah ini dia kata kuncinya sin theta. Kita akan menggunakan sin theta sama seperti seperti dot tadi, kata kuncinya cos theta. Kalau ini kata kuncinya sin theta. Tuh, ini berlaku kalau untuk perkalian banyak, misalnya dot a cross b kan, kemudian di crosskan lagi beberapa kali, itu bisa menggunakan cara-cara lain. Kalau untuk yang pakai determinan matriks ini, kita contohnya kayak apa ya, ada i tambah j tambah k, kemudian di crosskan dengan i tambah j tambah k lagi, itu bisa menggunakan matriks gitu. Nantilah ada contohnya. Kemudian untuk contoh ini dong, ini contoh simpelnya dia. Ada 2i cross 3j. Nah, sama dengan nilai daripada ini tadi apa? Nilai daripada vektor a berapa? Ya 2. Kemudian nilai daripada 3j 3. Kemudian sin ij ini berapa sudut yang mengapitnya antara i dan j? Ini lihat, ini i, ini j. Sudut yang mengapitnya berapa? 90 ya kan? Makanya sin 90. Ya gitu. Sin 90 berapa? 1. Sin 90 1. Lah ini kenapa k, Bang? Nah, kenapa k? Nih lihat. Tadi kan ada ini, ada misalnya apa? Ada vektor satuan. Maksud daripada vektor satuan ini gimana aja rasanya? Ini lihat nih, ini i, ini j. Ketika i dicrosskan dengan j itu hasilnya k gitu. Hasilnya k. Makanya 2 kali 3 6, 1 kemudian k 6k gitu. Terus contoh 2, 4i cross dengan 2i sama dengan berapa? Nilai daripada 4 nilai daripada 2i 2. Kemudian sudutnya mengapitnya apa? Ini ada i, satu lagi juga i, maka sudutnya 0. Sin 0 berapa? Sin 0 0. Ya udah nggak usah cari lagi, kan udah kali 0, hasilnya 0 gitu. Nah ini kita lihat, ini bentukan daripada koordinat kartesian. Ini ada i, ada j, ada k gitu. Nah untuk perkalian cross ini sebenarnya simpelnya itu kita bisa gunain aturan tangan kanan. Maksud aturan tangan kanan itu gimana sih? Nah gini, mudah aja nih. Gini yang begini. Untuk z ini itu pakai aja pernah jempol kalian. Terus x sama y ini ya dari 4 jari kalian lagi. Misalnya kalian gempal aturan tangan kanan. Coba lah lihat gitu aja. Ini gitu. Untuk perkalian cross ini dalam dunia fisika itu contohnya apa ya? Contohnya itu ini kalian muterin apa namanya? Skrup, apa tuh namanya? Baut. Kalian muterin baut. Ketika baut itu kalian putar ke kanan, bautnya gimana? Bautnya malah masuk ke dalam. Kalian putar kanan malah masuk ke dalam. Ketika kalian putar kiri, bautnya keluar ke atas gitu kan, geraknya ke atas. Nah gitu juga dengan perkalian cross. Ini memang spesial untuk perkalian cross. Nih, lihat. Untuk i cross j, lihat. Ini i, ini j. I cross j. Nah lengkupkan aja tangan kalian.
ke J gitu. I cross J sama dengan K atas dia. Kalau J cross K sama dengan J cross K sama dengan I. Kalau K cross I sama dengan J gitu. Kebalikannya kalau J cross I min K gitu. Ini nggak bisa dilihat sendiri. Kalau kebalikannya min dia. Atau cara simple ingatnya itu ya dengan baut tadi ya, dengan baut tadi kalau kalian putar ke kanan dia masuk ke dalam. Ini lihat J cross I, ini kan kanan nih, muternya kanan kan. J cross I hasilnya apa? Min K masuk di dalam. Itu aja simpelnya. Nanti kalian bisa hafal bagaimana ingatnya. Nah, untuk I cross I berapa? I cross I, ingat tadi apa? Fungsinya itu apa? Sin ya, sin untuk cross sin. Maka I cross I adalah nilai I dikali dengan nilai I sin, karena dia sama-sama di I, sin 0. Sin 0 berapa? 0. Juga berlaku untuk J cross J, K cross K, hasilnya juga 0. Nah, saya rasa sekian. Mungkin bagi yang ingin lihat ulang gitu ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih yang udah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.